Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Emerald yang beranggotakan Rian Agung Nugraha dengan NIM 19.18285, Naufal Lutfi Nurhamid dengan NIM 19.18282, dan saya sendiri Anita Mega Budi Anggreni dengan NIM 19.18396. Kami di sini akan mempresentasikan tugas akhir kami, yakni praktikum rekayasa web yang berjudul media pembelajaran siswa. Di sini kami terbagi menjadi 3 bagian, yakni Mas Rian sebagai penjelas UI UX, Mas Naufal sebagai penjelas shortcode atau webnya. Untuk yang pertama saya lemparkan kepada Mas Rian sebagai penjelas UI. Silakan Mas Rian. Baik, terima kasih Mbak Anita. Ini mungkin langsung aja kita ke website yang telah di-hostingnya. Di sini kami menghostingnya ke hostingan yang gratis ya, WebHostUp. Ini tampilan itu yang pertama itu kita langsung masuk ke tampilan halaman login. Di dalam halaman login ini ada 2 inputan, ada username dan password. Mungkin bisa langsung dimasukkan saja untuk ininya. Kita login admin. Kita mencet button login itu akan masuk ke dalam dashboard. Nah, di dashboard ini itu ada daftar nama pelajaran dan juga pengajarnya. Misalnya ada yang pertama itu ada biologi, itu pengajarnya itu misalnya Rian Agung. Aksinya itu apabila kita memencet button biologi itu akan muncul tampilan materi videonya. Mungkin coba bisa dibuka yang biologi. Nah, akan keluar gitu materi dari pelajaran biologi. Dan di sini ada tombol kembali yang mana nantinya ke halaman dashboard yang sebelumnya. Begitu juga dengan yang lain seperti fisika, matematika dan juga kimia. Itu semuanya terdapat materinya. Kemudian ada juga button logout. Button logout yang nantinya akan kembali ke halaman login tadi. Yaitu untuk tampilannya. Kami juga untuk tema sendiri, mengapa kami mengambil warna biru? Karena warna biru sendiri memang identik gitu dengan warna pendidikan. Jadi memang warna biru itu sangat cocok sekali gitu. Mungkin segitu saja untuk tampilan websitenya. Sekarang lanjut ke untuk bagian backend-nya. Akan diserahkan kepada Mas Naufal. Monggo. Baik, terima kasih untuk waktunya Mas Rian Agung. Langsung saja kita penjelasan dari source code ya. Kita mulai dari login. Oke, jadi pertama untuk router di sini. Oke, untuk routersnya kita langsung arahkan ke login. Kenapa? Jadi ketika kita membuka websitenya pada awal buka seperti ini, kita langsung mengarah ke laman login. Nah, lalu di sini kita bisa login. Nah, untuk view login sendiri ada di sini. Di sini ini adalah tampilan untuk membuat tampilan loginnya. Nah, terus nanti login ini diarahkan ke index.php login save. Jadi pada controller login fungsi save. Kita buka saja controller login ada di sini. Controller login. Nah, fungsi save-nya ini adalah fungsi save. Nah, fungsi save ini gunanya untuk mengecek apakah username dan passwordnya sudah sesuai. Nah, fungsi save ini mengambil data dari database melalui model login dari sini. Jadi mengambil data username dan password.
Nah, untuk selanjutnya, ketika sudah mendapat respon data dari database, langsung dilakukan validasi seperti ini. Apabila benar, apabila data login itu benar, maka sesinya dimulai. Seperti itu, langsung saja kita login. Nah, nah gini, karena kita sudah login, apabila kita mengeklik ini, nah kita tidak diarahkan ke halaman login. Kenapa? Karena kita sudah login. Jadi walaupun kita menulis seperti ini, kita tetap tidak diarahkan ke halaman login. Nah, kita tetap diarahkan ke halaman dashboard karena kita sudah login. Nah, itu adalah sesinya tadi. Lalu untuk laman loginnya sendiri seperti ini adalah view-nya, view login. Nah, ini adalah session yang mengatur ya. Apabila sudah ada session, maka harus diarahkan ke pelajaran. Ini adalah session yang diletakkan pada login. Ketika login diakses, maka session ini langsung dijalankan. Ketika sudah ada session, maka kita langsung diarahkan ke dashboard pelajaran. Oke, lanjut kita ke view pelajaran tadi. Ya, ini adalah source code untuk menampilkan dashboard pelajaran. Setiap kita mengeklik aksi dari mata pelajaran ini, kita akan mengeklik detail pelajaran. Nah, controller yang akan dipanggil adalah controller detail pelajaran. Sedangkan fungsinya menyesuaikan dari loop yang diambil dari database. Nah, database yang diambil yaitu pada controller pelajaran di sini. Nah, ketika pertama kali view pelajaran dipanggil, controller pelajaran dipanggil, maka langsung mengambil data dari database melalui model pelajaran. Nah, di model pelajaran ini mengambil data dari database, setelah itu dikembalikan ke controller pelajaran di sini, lalu diserahkan ke view pelajaran dengan menyertakan data di sini. Nah, view pelajaran. Nah, setelah itu di looping sehingga membentuk tabel biologi, fisika, kimia, matematika. Ya. Setelah itu buttonnya memanggil controller dari detail pelajaran. Untuk fungsinya menyesuaikan dari objek yang di loop. Misalnya loopingnya di sini ada biologi, berarti yang dipanggil adalah pada detail pelajaran bagian biologi begitu. Langsung saja kita coba ya, kita langsung ngeklik yang biologi. Nah, seperti ini. Ini terlihat pada URL-nya ya, indeks PHP detail pelajaran biologi. Detail pelajaran ini adalah untuk controllernya, sedangkan biologi ini untuk memanggil fungsi yang ada di sini. Begitu juga ketika kita mengeklik pada fisika maupun yang lain. Lalu kita langsung saja ke view dari detail pelajaran. Oke, detail pelajaran ini hanya bisa diakses dari laman dashboard. Kenapa? Karena ketika mengakses view detail pelajaran, kita memerlukan data pelajaran apa yang sedang kita akses. Seperti itu. Jadi memerlukan URL pada bagian paling belakang untuk mengakses dari mata pelajarannya tersebut. Nah, setelah itu kita mengambil mengambil videonya menggunakan video dari YouTube, menggunakan embed. Nah, setelah itu kita putar di sini. Nah, sekian. Nah, ini adalah tombol untuk logout. Tombol untuk logout ini
di sini. Nah, ini adalah memanggil controller logout. Controllernya di sini. Nah, controller logout ini fungsinya adalah untuk mendestroy session yang sudah dibuat. Jadi ketika session yang sudah dibuat di-destroy, kita sudah tidak bisa menggunakan sessionnya lagi, sehingga langsung diarahkan ke view login. Seperti ini. Nah, misal ini dashboard ini URL-nya indeks PHP pelajaran, terus kita logout. Nah, ketika kita langsung mengakses pelajaran lagi, ya bisa, kita langsung diarahkan ke login lagi. Kenapa? Karena kita sudah tidak mempunyai session. Session yang sudah kita buat sebelumnya sudah di-destroy. Ya, sekian penjelasan MVC Model View Controller dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Anita. Oke, terima kasih Mas Noval dengan Mas Rian Agung. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.